Demi selamatkan ibu yang terbaring di rumah sakit, aku terpaksa menikah dengan duda kaya pemilik travel umroh. Namun saat malam pertama tiba, aku terkejut saat tahu ternyata ia... Namaku Rani, usia 22 tahun. Aku mahasiswa tingkat akhir jurusan manajemen di sebuah universitas negeri. Hidupku tak seperti teman-temanku yang bisa bebas hangout, nongkrong di kafe, atau sekadar beli skincare tanpa mikir 2 kali. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, aku harus menggantikan perannya. Ibuku sakit-sakitan dan adik perempuanku masih sekolah. Aku bekerja paruh waktu sebagai kasir di minimarket, kadang juga jadi freelance admin online. Gaji yang kuterima tak seberapa, bahkan sering hanya cukup untuk bayar kosan dan makan seadanya. Tapi aku tetap bertahan, karena aku punya tujuan, membuat ibuku bahagia dan adikku lulus kuliah suatu hari nanti. Hari itu, aku masih ingat, siang begitu panas dan dadaku terasa sesak. Aku baru saja dapat kabar dari rumah sakit. Ibuku pingsan saat sedang berbelanja sayur di pasar. Aku langsung izin dari tempat kerja, naik ojek online, dan terburu-buru menuju rumah sakit umum. Di ruang IGD, aku melihat ibu terbaring lemah, wajahnya pucat, dan selang infus menusuk tangannya. Dokter bilang kondisi ibuku menurun drastis. Diagnosa akhirnya jelas, gagal ginjal kronis. Harus cuci darah rutin dan butuh operasi dalam waktu dekat. Biaya? Puluhan juta rupiah, bahkan ratusan jika ditotal dengan rawat inap dan obat. Aku terdiam, tak tahu harus berbuat apa. BPJS tidak menanggung semuanya, dan tabunganku hanya cukup untuk hidup sebulan ke depan. Aku mencoba meminjam ke teman, ke saudara jauh, bahkan menjual motor satu-satunya. Tapi tetap tak cukup. Air mata jatuh setiap malam. Aku sudah tak peduli lagi soal kuliah atau mimpi-mimpiku. Yang kupikirkan hanya satu, bagaimana cara menyelamatkan ibu. Sampai suatu malam, saat aku duduk di koridor rumah sakit menatap kosong ke arah parkiran, datanglah seseorang. Seorang pria paruh baya berdasi rapi, wajahnya tenang dan berwibawa. Ia menghampiriku dan menyebut namaku dengan sopan. Rani, ya? Aku mengangguk heran. Siapa dia? Aku Arman, teman lama ayahmu. Aku tahu keadaan kalian. Jantungku berdetak cepat. Siapa sebenarnya dia? Bagaimana dia tahu aku? Dan kenapa dia terlihat seperti seseorang yang datang, bukan dengan belas kasihan, tapi dengan penawaran. Kalau kamu bersedia bicara sebentar, aku ingin menawarkan bantuan. Aku ragu. Tapi rasa putus asa memaksaku untuk ikut dengannya ke kantin rumah sakit. Di sana, pria itu mengeluarkan kalimat yang tak pernah kuduga. Aku ingin menikahimu, Rani. Sebagai imbalannya, aku akan menanggung semua biaya pengobatan ibumu, tanpa batas. Sejenak dunia seperti membeku. Kata-kata itu menggema di kepalaku. Aku mematung. Antara ingin tertawa karena merasa seperti dalam cerita sinetron murahan, dan ingin menangis karena tahu aku tidak punya pilihan lain. Kenapa aku? Tanyaku dengan suara gemetar. Dia menatapku dalam-dalam. Karena kamu gadis yang kuat, dan aku butuh seseorang seperti kamu di hidupku. Aku ingin menolak, ingin berdiri dan pergi, tapi pikiranku kembali ke ibu. Kepada detik-detik kritisnya, kepada semua mimpi yang akan hancur jika aku tak bisa membantunya. Malam itu aku tak bisa tidur. Air mata terus mengalir di bantal kosanku yang tipis. Di luar, suara kendaraan samar terdengar. Di dalam hatiku, perang berkecamuk. Antara harga diri dan cinta kepada ibu. Besoknya, aku mengirim pesan ke nomor Pak Arman. Saya bersedia, tapi tolong, jangan buat saya menyesal. Dan begitulah, hidupku berubah. 2 minggu setelah aku mengirim pesan itu, semuanya terjadi begitu cepat. Tanpa lamaran, tanpa cincin mewah, tanpa pesta megah. Hanya akad sederhana di rumah Pak Arman yang luas. Disaksikan beberapa kerabatnya, pengurus travel umroh miliknya, dan seorang penghulu. Aku mengenakan kebaya putih pinjaman,
dengan riasan sederhana yang hampir tak mampu menyembunyikan wajahku yang pucat. Tanganku dingin saat menggenggam buku nikah. Aku duduk di samping Pak Arman, pria yang sekarang resmi menjadi suamiku. Aku bahkan belum benar-benar mengenalnya. Umurnya 38 tahun, jauh dariku yang masih 22. Ia pemilik biro travel umroh terbesar di kotaku. Hidup sendiri di rumah megah 3 lantai, dan konon pernah menikah, tapi istrinya meninggal dalam kecelakaan. Aku hanya tahu sedikit, tapi cukup untuk membuatku gugup setengah mati. Setelah akad, aku dibawa masuk ke rumahnya. Rumah yang kini harus kupanggil rumahku juga. Aku melangkah pelan ke kamar besar yang dingin, sunyi, dan terlalu mewah untukku yang biasa tidur di kasur tipis kos-kosan. Di atas ranjang, terhampar spray sutra, lilin aroma terapi menyala di sudut, dan pakaian tidur bermerek tergantung di pintu lemari. Semuanya terasa asing, dingin, mencekam. Saat malam tiba, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Mata sembab, wajah lelah, dan hati yang hancur. Ketika pintu kamar terbuka dan Pak Arman masuk, aku langsung menunduk. Aku tak tahu harus berkata apa. Ia berjalan pelan, duduk di sofa, dan membuka dasinya. Lalu berkata dengan suara tenang, "Kamu tak perlu takut. Aku tahu ini bukan pernikahan yang kamu inginkan." Aku menggigit bibirku. Mataku mulai panas lagi. "Aku tidak akan menyentuhmu," lanjutnya. "Sampai kamu sendiri yang mengizinkan, bukan karena hutang budi, tapi karena hati." Air mataku pecah seketika. Aku terduduk di ujung ranjang, memeluk lututku, dan menangis diam-diam. Tangis yang selama ini kupendam. Tangis karena lelah, kecewa, dan takut pada masa depan yang tak kukenal. Pak Arman hanya duduk diam, lalu berkata pelan, "Mulailah anggap rumah ini rumahmu, dan anggap aku bukan musuhmu." Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, tapi berjauhan. Ia memunggungiku. Aku memunggunginya. Tapi jujur saja, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidur dalam rasa aman. Bukan karena cinta, tapi karena untuk pertama kali, aku tahu, aku tidak akan disakiti. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, biaya rumah sakit ibu langsung dibayar penuh. Bahkan ibu dipindahkan ke rumah sakit swasta dengan fasilitas yang jauh lebih baik. Perawat datang bergantian, dokter spesialis menangani dengan profesional, dan senyum ibuku perlahan kembali meski tubuhnya belum kuat. "Suamimu orang baik, Nak," kata ibu saat aku menjenguknya. Aku hanya mengangguk. Aku belum tahu apakah kata baik cukup menggambarkan Pak Arman. Tapi aku tahu, tanpa dia, ibuku mungkin sudah tak ada. Hari-hari berikutnya, aku belajar menjadi istri, meski tanpa cinta. Menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, memanaskan mobilnya saat ia akan ke kantor. Ia memperlakukanku seperti sahabat, bukan istri dalam artian fisik, bahkan tak pernah menuntut. Dan anehnya, itu justru membuatku bingung. Karena semakin hari, aku tak lagi merasa terpaksa. Tapi aku takut untuk merasa nyaman. Sebab aku tahu, perasaan itu jika tumbuh dari keterpaksaan, bisa berujung luka yang lebih dalam. Hari-hari berlalu seperti sungai yang tenang di permukaan, tapi deras di dalamnya. Aku mulai terbiasa tinggal di rumah besar yang sunyi, di mana langkah kakiku bisa bergema di lantai marmer, dan aroma kopi pagi sudah disiapkan oleh pembantu rumah tangga. Tapi tetap saja, setiap pagi saat membuka mata, aku harus meyakinkan diri bahwa ini nyata. Bahwa aku telah menjadi istri seorang duda kaya. Bukan karena cinta, tapi karena nasib. Pak Arman tetap seperti hari pertama. Lembut, sopan, dan menjaga jarak. Ia hanya pulang saat malam, dan kami makan malam bersama dalam keheningan yang tidak menegangkan, tapi juga belum nyaman. Ia selalu bertanya kabar ibu, menawarkan untuk ikut menjenguk, dan sesekali membelikan buah tangan atau kebutuhan ibuku tanpa diminta. Dia tahu batas, tapi justru itu yang perlahan menumbuhkan kegelisahan di hatiku.
Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Aku duduk di balkon kamar, menatap langit, sambil menyelimuti tubuhku dengan jaketnya, yang ia gantungkan di kursi. Aku tak sadar, Pak Arman berdiri di ambang pintu, memegang 2 cangkir teh hangat. "Kamu suka hujan ya?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Karena hujan bisa menyembunyikan air mata," jawabku tanpa sadar. Dia duduk di sampingku, tak berkata apa-apa, hanya menyerahkan teh. Dan untuk pertama kalinya, kami bicara panjang. Tentang masa kecilku, tentang ayahku yang dulu sering mengajakku makan mie instan saat hujan, tentang ibu yang tak pernah mengeluh meski hidupnya penuh luka. Lalu dia mulai bicara tentang hidupnya sendiri. "Kamu tahu, aku pernah punya anak perempuan, namanya Alia. Umurnya sebaya dengan adikmu," katanya lirih. Dia dan ibunya meninggal dalam kecelakaan saat pulang dari Madinah. Waktu itu, aku yang menyuruh mereka naik mobil rentalan karena aku masih ada meeting. Suara Pak Arman mulai bergetar. Aku yang menyuruh mereka pulang duluan. Aku yang terlalu sibuk. Dan sekarang aku sendirian. Aku diam. Bahkan napasku pun tertahan. Aku tak tahu apa yang harus kukatakan, tapi hatiku seketika tersayat. Sejak malam itu, pandanganku terhadap Pak Arman mulai berubah. Aku tak lagi melihatnya sebagai pria asing yang menyelamatkanku karena iba, tapi sebagai manusia yang sama-sama terluka. Dan untuk alasan yang tak bisa kupahami, luka-lukanya menyentuh hatiku. Setiap malam, aku mulai menyiapkan teh untuknya, menghangatkan makanannya. Diam-diam mencuci kemejanya sendiri, bukan lewat ART. Aku bahkan mulai menunggu suara mobilnya pulang, dan tersenyum tanpa sadar saat mendengarnya membuka pintu. Lalu suatu sore, aku memergokinya sedang berdiri di depan kamarku. Di tangannya ada seikat bunga mawar putih. Ia terlihat ragu. "Aku lewat toko bunga tadi. Kupikir kamu akan suka," katanya canggung. Aku menahan senyum. Kutatap wajahnya, dan entah kenapa rasanya seperti rumah. Tapi aku hanya berkata pelan, "Terima kasih, Pak." Dia tertawa kecil. "Kalau kamu tak keberatan, panggil aku Arman saja." Itu pertama kalinya aku memanggil namanya, tanpa embel-embel Pak. Dan saat aku mengucapkannya, "Terima kasih, Ma Arman," ada sesuatu di hatiku yang berubah. Seperti gembok kecil yang diam-diam terbuka. Dan sejak saat itu, aku tahu, perasaan ini mulai tumbuh. Tapi bukan karena uang, bukan karena kewajiban, tapi karena dia mengajarkanku bahwa cinta bisa lahir dari saling menyembuhkan. Hari-hari berikutnya, hubungan kami perlahan berubah. Tidak ada kata cinta yang terucap, tidak ada pelukan hangat seperti di film romantis, tapi ada kedekatan yang tak bisa dijelaskan. Kami mulai terbuka satu sama lain. Tawa sesekali hadir saat makan malam, dan diam tak lagi terasa canggung. Namun di balik itu semua, ada bagian dari diriku yang masih ragu. Aku sering bertanya dalam hati, kenapa dia memilihku? Kenapa begitu yakin menikahiku, seorang gadis miskin yang tidak punya apa-apa? Kecurigaan itu semakin besar saat aku menemukan sebuah laci, terkunci di ruang kerja pribadinya. Aku tidak pernah berniat mengganggu privasinya, tapi hari itu aku sedang membersihkan rak buku, dan secara tak sengaja menemukan sepucuk surat usang terselip di sela folder. Surat itu ditulis tangan, tulisan seorang wanita. "Arman, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tak ada. Aku tahu kamu akan menyalahkan dirimu selamanya, tapi tolong, jangan hidup dalam penyesalan. Lanjutkan hidupmu. Temukan seseorang yang bisa menyembuhkan luka di hatimu. Bukan menggantikan aku, tapi menemanimu saat dunia terasa runtuh." Mataku membesar. Di bawah surat itu terselip sebuah foto. Seorang wanita cantik berjilbab, tersenyum bersama anak kecil. Dan di sisi mereka, Pak Arman. Tiba-tiba, napasku terasa sesak. Aku mulai sadar. Kehadiranku dalam hidupnya bukanlah kebetulan. Aku mulai merasa, apakah aku hanya pelarian?
Apakah aku dipilih karena wajahku mirip istrinya? Atau karena aku bisa mengisi kekosongan yang belum selesai? Malam itu, aku menunggu dia pulang. Dan saat kami duduk berdua di ruang keluarga, aku menatapnya dengan penuh tekanan. "Arman, kenapa kamu menikahiku?" Dia terdiam, lalu perlahan menunduk. "Karena kamu membuatku merasa hidup kembali." "Atau karena aku mengingatkanmu pada dia?" Tanyaku langsung. Dia mengangkat wajah, menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di matanya. Awalnya, iya. Tapi sekarang, aku jatuh cinta pada kamu yang sebenarnya. Aku terdiam. Rasanya seperti dihantam gelombang besar, antara kecewa dan tersentuh. Tapi sebelum aku bisa bicara lebih jauh, tiba-tiba sebuah telepon masuk. Dari rumah sakit. Ibu. Kondisinya memburuk. Sangat cepat. Kami segera menuju rumah sakit. Di sana, ibu sudah terbaring lemah. Dokter mengatakan ginjalnya menolak proses cuci darah terakhir. Aku menggenggam tangannya erat-erat, memohon dalam hati agar ia bertahan. Ibu menatapku, lalu menatap Arman. "Nak," katanya dengan suara pelan, "jaga Rani. Dia memang terlihat kuat, tapi sebenarnya dia sangat rapuh." Air mataku mengalir deras. Arman menggenggam tangan ibu dan mengangguk. Ibu menutup matanya malam itu. Untuk terakhir kalinya. Aku tak menangis keras, tapi tangis dalam diamku membuat dadaku seperti meledak. Dunia rasanya kosong, hampa. Arman memelukku, dan aku tak menolak. Hari-hari setelah itu berjalan dalam kabut duka. Tapi justru di saat-saat gelap itulah, aku benar-benar tahu siapa Arman. Dia ada di sampingku setiap waktu. Tak hanya sebagai suami, tapi sebagai pelindung, sebagai rumah, sebagai tempatku pulang, meski dunia di luar hancur. Aku mulai sadar, cinta bukan tentang bagaimana kamu memulai, tapi bagaimana kamu bertahan saat semuanya runtuh. Dan Arman memilih bertahan bersamaku. 3 bulan telah berlalu sejak kepergian ibu. Aku kembali menjalani hidup, tapi kali ini tanpa paksaan. Aku tak lagi merasa seperti tamu di rumah megah ini. Aku mulai merasa, ini rumahku. Hubunganku dengan Arman pun semakin dalam. Kami mulai jalan berdua, makan di luar, bahkan sesekali ia mengajakku ikut rapat bisnis travel umrohnya. Ia memperkenalkan aku sebagai istrinya, dengan bangga. Bukan sebagai gadis yang ia tolong, tapi sebagai pendamping hidupnya. Namun, meski semua itu terasa indah, ada satu hal yang belum pernah terjadi di antara kami. Keintiman fisik. Ia selalu menjaga jarak. Tak pernah memaksaku, bahkan ketika kami mulai berbagi tawa dan saling menatap dalam diam. Tapi suatu malam, saat aku berdiri di depan cermin mengenakan gaun tidur hadiah darinya, yang selama ini tak pernah kugunakan, aku bertanya pada bayanganku sendiri, sampai kapan kamu akan menahan diri dari pria yang mencintaimu setulus itu? Malam itu, aku mengetuk pintu kamarnya. Bukan lagi kamar tamu yang selama ini jadi tempat tidurku. Arman membuka pintu, tampak terkejut melihatku berdiri di sana. "Rani." Aku tersenyum tipis, menunduk. "Aku mau bicara." Dia mempersilakan aku masuk. Ruangan itu hangat, tapi hatiku gemetar. Aku duduk di ujung ranjang, dan untuk pertama kalinya, aku genggam tangannya lebih dulu. "Aku pernah bilang aku menikahimu karena terpaksa," kataku pelan. "Tapi hari ini, aku ingin jadi istrimu bukan karena hutang budi, tapi karena aku sudah jatuh cinta." Dia memejamkan mata sejenak, seakan menahan napas yang sudah lama ia simpan. "Rani, kamu tak harus lakukan ini hanya untuk membuatku bahagia," katanya dengan suara parau. Aku menggeleng. Aku ingin lakukan ini karena aku ingin jadi milikmu. Sepenuhnya. Tangis kami pecah malam itu. Tapi bukan tangis duka. Tangis penerimaan. Tangis dua hati yang sama-sama hancur, kini saling membangun. Malam itu bukan sekadar malam pertama dalam artian fisik, tapi malam pertama di mana aku benar-benar merasakan menjadi seorang istri yang memberi,
bukan hanya menerima. Dan saat ia memelukku, aku tahu. Inilah cinta sejati. Cinta yang lahir dari luka, tumbuh dalam pengorbanan, dan mekar karena ketulusan. Setahun kemudian, aku berdiri di depan kantor cabang baru. Travel umroh milik Arman. Sekarang sudah jadi milik kami. Aku tak hanya jadi istri, tapi partner bisnisnya. Kami membangun rumah tangga sambil membantu lebih banyak orang pergi ke Tanah Suci. Di dalam hatiku, aku tahu, semua ini dimulai dari keputusan paling berat dalam hidupku. Menikah karena terpaksa. Tapi siapa sangka, dari keterpaksaan itu, tumbuh cinta yang paling tulus yang pernah aku rasakan. Dan malam pertama yang dulu penuh tangis, kini jadi awal dari hidupku yang sesungguhnya.